Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di acara Hits Corner, persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kalau minggu kemarin kita ketemu yang cantik-cantik, minggu ini ketemu yang ganteng-ganteng. Ketemu sama saya Nugraha sebagai Cak Yo Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi acara Hits Corner ini adalah acara persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, juga sebagai rangkaian pra-event Festival Syariah Fesyar Regional Jawa 2020. Jadi Fesyar sendiri itu akan diadakan pada tanggal 5 sampai 10 Oktober. Dicatat ya, 5 sampai 10 Oktober 2020. Nah, bedanya di Fesyar tahun 2020 ini kita akan mengadakannya secara virtual. Wah, apa aja sih yang ada di Fesyar itu? Banyak banget yang ada di VCR itu. Nanti kita ada marketplace, ada kompetisi, ada forum, seminar, bisnis coaching. Banyak banget lah pokoknya. Jadi kalau yang mau penasaran, langsung follow Instagramnya BI Jatim di @bi_jatim. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bank Indonesia Jatim. Di situ banyak informasi mengenai VCR dan informasi lainnya. Oke, jadi kita balik lagi. Di acara Hits Corner siang ini pembahasannya adalah temanya Hits Corner kali ini adalah bisnis syariah 4.0. Waduh, di tema aja gitu udah cakep banget kan, bisnis syariah 4.0. Jadi di era pandemik seperti ini kan merubah banyak hal dari diri kita, merubah kebutuhan manusia, apalagi di era transisi new normal ini, termasuk bisnis syariah itu sendiri. Jadi seperti apa sih perubahan yang akan terjadi di bisnis syariah? Bagaimana cara kita bertahan di era pandemi seperti ini? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama ahlinya, masternya, suhunya di bidang transformasi. Nah, pasti penasaran kan? Tapi buat teman-teman nanti yang nyaksiin ini, kita akan ada hadiah nih. Nah, jangan lupa ada hadiah buat 3 pertanyaan terbaik di Instagram sama di YouTube channel Bank Indonesia Jatim. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung gimana, langsung aja ditanyakan di channel YouTube Bank Indonesia sama di IG Bank Indonesia gitu. Oke, penasaran kan siapa bintang tamu sebelah saya? Saya ganteng, bintang tamu juga ganteng ini kali ini. Ini adalah Mas Abdul Ghafur. Selamat siang, Mas Abdul Ghafur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mas Abdul Ghafur? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat terus ya. Iya, sehat alhamdulillah. Jadi, senang sekali. Oke, Mas Abdul Ghafur. Jadi kalau yang belum tahu Mas Abdul Ghafur ini, Mas Abdul Ghafur ini banyak banget sih anunya. Jadi Mas Abdul Ghafur ini sebagai Presiden AISINDO, Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Kemudian Vice Presiden Kadin Surabaya. Ketua HIPMI Surabaya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, mantan. Jadi di tahun 2013 sampai ya, 2016 Mas ya. 3 tahun ya jadi Ketua HIPMI Surabaya. Bang, keren-keren Mas. Jadi Mas Ghafur juga sebagai owner PT Avolut. Ya. Sebagai owner Kapita.id, sebagai CEO PT Andromedia. Banyak banget Mas Ghafur, gak bingung ya, ini ngurusinnya. Keren-keren gini Mas Ghafur. Santai ya. Ya. Jadi seperti yang saya sebutin tadi Mas Ghafur, PT Avolut. Apa sih PT Avolut itu Mas Ghafur? Jadi pada dasarnya sih saya berawal dari profesi sistem informasi. Oke. Kenapa itu penting? Karena sistem informasi ini saat ini kan lagi eranya ya. Iya, benar-benar di era pandemik ini. Waktu itu saya memang membangun perusahaan pertama saya itu PT Andromedia sebenarnya. Oh, PT Andromedia. PT Andromedia ini memang bergerak di perusahaan sistem informasi ya, sesuai dengan bidang saya. Dan berkembang juga dalam berkembangnya waktu tentunya banyak beberapa produk yang kita
hasilkan produk-produk ini kan perlu payung-payung yang lebih banyak ya. Avolute Global Indonesia ini fokus kepada prinsipal daripada produk-produk tersebut. Oh gitu. Sehingga untuk urusan jasa tetap di PT Andromedia. Jadi awal itu Mas Gofur di PT Andromedia. Betul. PT Andromedia sampai sekarang melayani banyak perusahaan-perusahaan untuk melakukan digitalisasi, transformasi terkait bisnis proses mereka. Nah tentunya kan dalam melakukan perubahan itu kan diperlukan banyak software baru kan. Nah software ini kan harus dibentuk dalam satu paket-paket yang lebih kecil-kecil yang mudah dipakai. Nah ini tugasnya PT Avolute tersebut. Jadi pada dasarnya sih sebenarnya sama adalah. Jadi PT Andromedia sama PT Avolute itu saling berkaitan lah. Ya betul. Tentunya karena terkait ini ya, artinya kan perusahaan jasa dan perusahaan produk itu memang harus secara core proses kan harus agak dipisah gitu kan. Itu aja sebenarnya pada dasarnya tetap berada pada ranah sistem informasi dan digital. Oh, jadi tetap ya di bidang informasi dan digital. Iya betul, gitu. sama. Untuk customer-nya sendiri Mas Gofur, PT Avolute sama Andromedia ini ada beda atau sama? Sebenarnya supply chain-nya saja yang berbeda. Avolute ini lebih ke arah bagaimana menyediakan produknya. Andromedia ini bagaimana memasangnya di perusahaan-perusahaan. Oh gitu. Jadi kalau customer segmennya kita pasti enterprise. Jadi kita fokus kepada enterprise, minimal small tetap, small medium enterprise. Dan juga big corporation kita juga ada solusi untuk itu. Ada gitu. Tapi ranahnya kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempunyai kebutuhan bisnis proses yang lebih stabil. Artinya bukan perusahaan baru, bukan perusahaan mikro. Oh, itu perusahaan ini perusahaan swasta aja atau ada BUMN juga yang? Betul, swasta nasional, BUMN itu ada semua ya. Sebagian besar portfolio kami di sana. Jadi karena apa? Karena perusahaan-perusahaan tersebut kan membutuhkan banyak sekali efisiensi, optimasi, terus inovasi terhadap kebertahanan bisnis mereka, sehingga mereka butuh dukungan teknologi yang bisnis prosesnya biar efektif, efisien dan cepat masuk ke pelanggan. Dibantulah sama Mas Gofur ini. Di situ kita sama teman-teman. Sebenarnya bukan saya, perusahaan ini yang membantu. Oke, ada tim lah, tapi ada tim ya. Ya, perusahaan inilah yang membantu, kan saya owner dan juga sekaligus pengelolanya. Artinya ya, tapi saat ini lebih banyak manajemen memang bergerak dengan bagus untuk membantu perusahaan tersebut, karena kan perusahaan-perusahaan besar ini kan butuh keberlanjutan dalam membangun software yang kan selalu diperbarui. Iya, benar-benar. Nah, disitulah perlunya bagaimana kita memahami tiap era itu pasti akan ada kebutuhan, berubah kebutuhan itu. Setiap customer pasti berbeda. Dan era sekarang kan sebenarnya mirip tapi lebih chaos aja dikit. Lebih chaos dikit ya, benar. Tapi sebenarnya tetap kebutuhannya sama, yaitu kebutuhan terhadap bagaimana kita bisa mengelola pelanggan dengan digital, dengan teknologi. Karena itu satu-satunya cara saat ini. Iya benar, salah satunya cara ya lewat di era pandemi digitalisasi itu Mas Gofur. Bahkan exhibitionnya BI nantinya kan digital. Nanti itu kan, nanti fair itu nanti akan dilakukan secara virtual kan Mas Gofur. Rumusnya udah sebenarnya kan kebutuhan ini dari dulu, cuman saat ini kan kita mempercepat saja kan. Iya, sudah ada dari dulu sudah ada, tapi cuman saat ini semua harus lewat situ karena kan kita nggak boleh ada kerumunan gitu. Betul. Kan masih ada era COVID itu. Betul. Nah, pada prinsipnya kan kita masuk ke era digital. Nah, Avolute dan PT Andromedia ini memang perusahaan yang membantu bisnis-bisnis untuk bisa bersaing di dunia digital itu. Intinya itu. Jadi di era COVID ini jadi istilahnya lebih banyak dibutuhkan ya Mas Gofur ya. Betul. PT Andromedia sama Avolute ini ya. Iya betul. Jadi pada dasarnya kan kita membantu perusahaan untuk go digital dan be digital. Beda nggak sebelum era COVID ini sama setelah era COVID ini customer-nya, maksudnya lebih banyak atau? Ya lebih, sebenarnya saat ini customer-nya sama, cuman lebih cepat kebutuhannya, lebih immediate. Jadi artinya lebih urgent namanya, urgensinya lebih tinggi. Sebenarnya sama, posisinya itu sama.
customer kita juga segmen kita juga tidak terlalu banyak berubah, tapi urgensinya menjadi lebih meningkat dan prioritinya juga lebih meningkat. Priority sekarang itu kan banyak perusahaan sesegera mungkin untuk punya database pelanggan dan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan pelanggan secara langsung, secara digital. Itu lebih urgent karena apa? Karena kita kan juga nggak bisa mengandalkan pertemuan langsung kan. Sebelumnya itu menjadi kunci sebenarnya kadang-kadang kan. Beberapa perusahaan itu menjadi kunci, bukan kadang. Beberapa perusahaan itu menjadi kunci untuk pertemuan langsung. Sekarang kan tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Artinya harus secara digital. Nah, di situ urgensinya dan prioritasnya menjadi berbeda. Tapi customer segmen kebutuhannya sama. Tetap pasti customer adalah raja itu tetap. Dan customer segmen kita juga sama. Artinya ya urgensinya aja mereka segera. Kita harus dibuatkan portal pelanggan. Nah, kita harus segera bagaimana cara kita mengelola pelanggan, behavior pelanggan secara digital. Oke. Terus tadi Mas Gofur kan ngomong gak hanya di yang customernya Mas Gofur kan di PT Andromedia sama PT Avolut ini gak hanya perusahaan swasta, BUMN juga. Berarti dalam negeri aja atau ada yang sampai ke luar negeri nggak? Ada beberapa klien kita yang memang di US, di US? UK ada. Jadi kan pada dasarnya kan kita kan menjual jasa ya. Jadi kebutuhan jasa kan mirip sebenarnya kalau teknologi. Pembangunan software, terus desain solusi daripada aplikasi. Hal-hal seperti itu tuh sifatnya global. Jadi ya, dan kita juga beberapa perusahaan yang juga multinasional juga yang kita layani. Artinya ya pada prinsipnya ya kalau perusahaan itu ingin membangun aplikasi atau mendevelop aplikasi, kata kuncinya untuk bisnis proses mereka supaya lebih optimal ya kita bisa melayani. Dan teknologinya juga teknologi umum atau bukan umum, teknologinya adalah teknologi yang abundant, sudah ada di mana-mana, di global itu juga ada. Iya, berarti secara nggak langsung dari pihak luar juga percaya kalau PT di Indonesia itu maksudnya perusahaan digital di Indonesia ini mampu gitu kan? Betul, kalau itu memang sudah umum ya, artinya Indonesia sendiri kalau soal menyediakan layanan digital juga cukup diperhatikan. Walaupun kita harus banyak bersaing dengan dengan Vietnam. Pertama kalau kita ngomong soal Asia mungkin di ASEAN kita harus melihat Vietnam begitu maju terkait hal ini. Walaupun di sisi kita juga tidak kalah, cuman kita perlu catch up lebih banyak. Cuman fokus kita sih sebenarnya karena market kita juga besar di nasional, jadi nggak perlu terlalu khawatir gitu. Gitu. Apalagi di masa COVID ini kan, domestik itu menjadi penting. Karena apa? Karena sudah nggak ada alasan lain untuk tidak mendigitalisasi diri kan saat ini kan. Nah itu menjadikan market kita menjadi lebih banyak. Di domestik sendiri ya. Meskipun di luar juga tetap ada. Tapi artinya kan problemnya kalau di luar bisnis kan juga secara global juga turun kan. Artinya inovasi juga mulai ditahan. Tapi kalau di Indonesia banyak yang belum didigitalisasi. Benar. Digitalisasi dasar. Saya setuju itu. Dan itu menjadikan pasar dalam negeri lebih menarik sebenarnya. Dan kebutuhan untuk meraih customer secara online saja itu juga sudah luar biasa besar kan. Benar. Saya setuju sih. Baru awal nih sama Mas Gofur pertanyaan. Tapi jawabannya udah mantep. Jadi Mas Gofur kita pengen tahu nih. Mas Gofur kan nggak mungkin kan jadi pengusaha pebisnis sih langsung dari nol langsung naik itu kan nggak mungkin. Awalnya itu gimana sih Mas Gofur? Ya enggak lah. Jadi bisnis itu kan ibarat naik roller coaster ya. Atau selalu kalau bahasa formalnya itu kita selalu ada S-curve kan. Apapun itu ya, kita pasti akan mengalami masa. Kalau di bisnis itu ada namanya honeymoon period. Gitu. Honeymoon period? Jadi ketika kita masuk bisnis itu langsung sukses itu ada memang. Ada. Tapi itu bukan suatu periode yang mungkin kita sustain. Awal saya kalau ngomongin bisnis ya saya nggak melulu soal IT. Jadi banyak hal yang saya lakukan dari SMA saya juga sudah melakukan bisnis. Cuman yang in terms of serius gitu ya, PT Andromedia ini kan perusahaan yang memang
Saya bangun dari awal perusahaan di bidang sistem informasi sesuai kapasitas saya waktu itu. Ya awal-awal itu malah omset kita luar biasa besar. Artinya karena apa? Karena jaringan waktu itu kan. Karena orang percaya. Cuman di masa itu kan kita merasa sukses. Ternyata ya fakta di bisnis kan banyak pengaruhnya. Iya. Klien saya waktu itu juga kondisi keuangannya juga lagi turun karena marketnya lagi bermasalah. Bukan market, waktu itu operasionalnya klien utama saya ini bermasalah, kita juga bermasalah. Karena apa? Karena kita kan melayani klien kita kan. Pembayaran menjadi isu, menjadi berubah, dan cara kita melayani juga terlalu agresif karena duitnya terlalu banyak, bersemangat ya. Bersemangat. kita nggak memikirkan contingency planning. Nah, tapi itu menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran akhirnya kita harus punya backup plan kayak gitu kan. Ya, awalnya saya memang fokus ke pembangunan software. Awalnya pembangunan software untuk industri waktu itu, untuk industri tertentu lah, untuk industri tertentu yang industrinya memang agak tidak stabil intinya. Oh, oke. Nah, Sorry jadi Mas, itu di tahun berapa PT Andromedia? 2008 itu digital masih belum banyak ya. Iya, waktu itu kan kita kan software developer, terus information system developers, pasti kita harus fokus ke salah satu industri. Contohnya industri itu apa? Kayak industri minyak gitu kan. Iya. Industri semen. Nah, waktu itu kita awalnya fokus ke industri MLM waktu itu. MLM. Jadi MLM ini kan sebenarnya bagus secara industri waktu itu. Sangat bagus. Tapi ya tetap MLM ini kan industrinya tidak stabil. Kadang bagus, kadang luar biasa. Luar biasa ngedrop. Nah, di situ kita belajar bahwasanya performance klien itu mempengaruhi kita. Kalau kliennya kondisinya tidak bagus, kita juga ikut tidak bagus. Awal saya memahami, ternyata kalau kita membangun software, kita harus juga melihat siapa klien kita kan, dan bagaimana kita mengelola customer kita. Lalu kita masuk ke industri minyak. Saya masih ingat industri kedua. Pernah juga industri minyak? Iya, industri minyak itu bagus waktu 2010, tapi kan drop waktu 2012 kan, karena harga minyak nggak karuan. Ya, waktu itu harga minyak. Banyak kadang kita beruntung di awal, ternyata pada saat di tengah jalan ternyata bermasalah. Nah, sekarang ya kita masuk ke berbagai macam industri BUMN. Nah, di situ kita mulai lebih punya kestabilan. Lebih struggle lah ya. Lebih struggle. Ya kan kalau bisnis itu kan pasti akan ada ups and down kan. Ya. Artinya kan ya kita menemukan kita mau melayani apa. Saat ini mungkin lagi enak-enaknya, bisa jadi kayak kena COVID-nya ada banyak industri yang kolaps kan. Bayangkan kalau kita melayani industri-industri yang travel, software kita dipakai travel, industri pariwisata, terus mereka nggak kolaps dan nggak jadi bayar ke kita, ya udah harus pindah kan. Iya. Gitu. Makanya kita punya yang namanya beberapa strategi dalam bisnis itu. Di situ selama 10 tahun akhirnya ya perusahaan ini menjadi lebih pintar. Ini yang penting itu kan bukan mendapatkan project yang bagus, tapi bagaimana membangun organisasi yang pintar. Nah, organisasinya kan pintar beradaptasi. Nah, beradaptasi di era apapun. Nah, makanya di era apapun. Sekarang itu kan eranya adalah era digital ya. Kita harus bisa melakukan transformasi digital. Menyesuaikan. Berubah untuk. Nah, sebenarnya paling penting itu bagi saya dalam menjalankan bisnis itu membangun organisasi yang cerdas dan bisa beradaptasi. Dan kalau perlu bertransformasi ya dia harus berubah. Transformasi digital. Oke, Mas Gofur. Jadi seperti itu. Oke, udah didengerin kan buat teman-teman bagi awal-awal karirnya Mas Gofur gimana. Itu sebagai buat sharing pengalaman juga. Betul. Mas Gofur ya. Tapi buat teman-teman ini, Mas Gofur mungkin bisa jelasin ke teman-teman gimana sih kiat-kiatnya atau tips and triknya buat menjalankan bisnis apa aja nih Mas Gofur ya, biar sukses seperti Mas Gofur gitu, gimana sih? Sebenarnya ada banyak pendekatan ya, tapi kalau saya sih merasa pendekatan yang paling baik itu adalah bagaimana kita harus punya
ini namanya harus punya metode pendekatan. Jadi gini, kalau dalam melihat sesuatu ada yang namanya zoom in zoom out. Ada namanya metode pendekatan zoom in zoom out. Jadi kalau melihat sesuatu itu kalau melihat permasalahan, kadang kita fokus kepada satu masalah, nggak ketemu-ketemu, kita harus zoom out dulu. Kita lihat apa permasalahan lain yang mungkin kita bisa selesaikan yang correlate dengan itu. Oh gitu. Jadi itu yang pertama. Ya artinya kadang kita itu tidak melakukan helicopter view. Helicopter view, jadi dari kita melakukan zoom out, oh ternyata problem ini bukan disebabkan karena yang kita pikirkan. Ternyata kalau kita selesaikan permasalahan lain, kita bisa menyelesaikan yang masalah menyelesaikan ini. itu. Oh, itu penting gitu. karena apa? Karena pasti di tiap perjalanan kalau mau bisnis itu pasti kita akan pentok, pasti kita menemukan jalan sesuatu buntu gitu. Jalan buntu. Makanya cara yang paling gampang kita harus melakukan helicopter view, zoom out dulu. Break, nggak fokus ke masalah itu, tapi masalah yang dilihat dulu apa penyebabnya, terus mungkin ada solusi lain di tempat lain. Okay. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, kalau kita punya inovasi nih, kita punya sasaran nih. Oh, aku yakin ini bisnis ini bagus. Jangan tergesa-gesa untuk namanya itu cannon first dan bullet first dan cannon. Jadi tembak dulu kecil-kecil. Jadi kalau ada satu target, jangan gunakan meriam untuk mengeksekusinya, atau kita gunakan uang kita semua untuk invest ke sana. Itu gitu. Jangan tergesa-gesa seperti itu. Tembak dulu, kasih modal kecil dulu lah. Atau pencapaian kecil dulu. Misal kalau mau rilis satu aplikasi yang dirasa sukses, ya coba rilis ke Surabaya dulu gitu kan, nggak langsung harus nasional. Yeah. Kalau Surabaya itu sukses baru diekspand ke nasional. Namanya itu bullet first dan cannon. Karena apa? Karena sekalinya investasinya besar tuh kayak meriam ini kan nggak bisa dilepas. Kalau sudah ditembakkan udah harus meledak. Kalau sasarannya nggak pas, problem kan, uang kita habis. Bullet first and then cannon. Nah, itu bullet first and then cannon. Nah, itu saya suka ini. Saya suka ini. Jadi itu hesitation kita pasti kayak gitu. Pasti kita oh ini bakal sukses, ini uang taruh semua. Dulu juga sama saya. Ketika kita ada satu project yang dirasa super sukses, itu semua resource saya ambil. Saya baru selesai lulus itu pegawai saya itu hampir 20, bayangkan, full time. 20 orang. 20 orang full time, terus dengan rate yang di atas rata-rata. Karena apa? Karena programmer saat itu juga mahal kan. Iya, waktu itu masih. Saya masih ingat tuh Tokopedia awal-awal lah, pokoknya saya ingat. Tokopedia awal 2008 2009 iya. kan. Dan itu akhirnya kan uang habis untuk satu project kan, satu inovasi. Bakar dan itu uang di situ istilahnya. Dan kalau gagal ya akhirnya sudah kayak black hole di situ kan, udah ngabisin burning the money. Nah itu. Yang terakhir ada yang namanya empirical creativity. Jadi boleh kreatif, inovatif, tapi juga harus ada datanya. Oke. Kadang-kadang orang kan pokoknya kreatif pakai intuisi aja udah selesai, tapi nggak ada backup datanya. Oh, marketnya ini memang benar-benar ada, marketnya itu sekian, terus kalau kita nembak customer segmen ini itu sukses, ya pasti customer segmen yang lain akan ikut. Nah, itu harus ada data di balik itu. Tapi tetap harus kreatif juga untuk go to marketnya, atau pada saat kita mau entry ke pasar tertentu. Itu namanya empirical creativity. Jadi tiga item itu cukup bisa membantu tips and triknya tadi menjalankan bisnis agar sukses. Itu hal-hal yang dikatain langsung dari Mas Abdul Ghafur itu udah pengalaman langsung ya Mas? Iya, karena kalau dulu sebenarnya kalau saya investasinya kan nggak terlalu besar kan, mungkin saya masih punya contingency planning dan reboundnya lebih cepat kan, suksesnya mungkin lebih cepat. Jadi nggak kehabisan bahan bakar di awal kan.
Oh, kita nggak ngegas dulu di awal. Kayak nggak terlalu ngegas dulu, padahal kan tujuannya ternyata salah alamat. Iya, iya. Habis juga bensinnya kan ya. Oke. Hal-hal seperti itu memang saya apa namanya rasakan kalau dulu. Sekarang pun seperti itu. Jadi kalau mau bisnis itu jangan apa tergesa-gesa, tapi tetap doing ya. Oke. Itu ya harus dilakukan. Oke, Mas Gofur. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk Mas Gofur sendiri mulai bisnis di tahun 2008 itu? 2008. Ya sebenarnya kalau mulai bisnis ya udah. Tapi serius bisnis ya 2008 lah. 2008 ya, berarti udah sampai sekarang udah 12 tahun Ya, ya? 12 tahun. Kalau menurut Mas Gofur sendiri, di pandangan Mas Gofur ini, apa biasanya kesalahan-kesalahan atau apa ya, buat para pengusaha muda seperti Mas Gofur atau pebisnis itu, apa sih kesalahannya yang mereka harus hindari itu biar mereka nggak jatuh atau nggak istilahnya bisnisnya nggak bangkrut atau gimana gitu? Ya itu Menurut Mas tadi Gofur kan apa? stuck terus menyerah. Ya, pendekatan zoom in zoom out itu penting. Kalau stuck, zoom out dulu, lihat sekeliling apa yang mungkin menjadi solusi. Itu stuck itu biasanya terjadi. Pasti bisnis apapun pasti dia akan nemuin tembok yang dirasa itu tembok. Terus apa namanya terlalu tergesa-gesa taruh uang luar Lalu biasa. over PD juga gitu. Artinya dia nggak ada kontingensi terhadap itu pitfall. Jadi artinya ketika udah taruh uang salah, uang habis, apa namanya energi juga habis, semangat kadang habis, reboundnya susah. Buat bangkit lagi itu. Bangkit itu lebih susah. Tapi ya memang harus bangkit. Pasti turun kita. Makanya kita itu pasti akan turun. Tinggal kita siap nggak ketika itu terjadi. Jadi mental kita juga harus siap. Ya selain mental ya itu akan penting sekali. Mental itu paling. Yang kedua ya kita juga punya bensin juga kan ketika nah itu mengurangi dampak kegagalan kan. Yang terakhir ya itu apa namanya tidak terlalu rely on intuition. Kalau udah sukses nih kan, wah udah nyaman di sini ya. Ya kalau beruntung terus iya, tapi kan kita nggak bisa. Tapi sekarang karena dunianya digital semua bisa diukur. Problemnya sekarang tuh banyak orang pintar bisa ngukur, terus data begitu banyak kan, ya bagaimana orang bisa ngelola data itu. Tapi tetap kreativitas tetap kuncinya, itu yang kurang apa terlalu kreatif tanda kutip, tapi datanya nggak pas. Nggak pas. Nggak pas, itu problem karena bisa jadi salah sasaran, terus nggak make sense dan akhirnya bisnisnya nggak flourish. Kan. Oh, gitu ya. Ya aku kira ya itu yang harus dihindari sepanjang saya berbisnis ya. Oke, jadi buat teman-teman ini yang mau mulai bisnis, jadi itu tadi kata-kata dari Mas Gofur. Ada satu sih kalau mau sustain, ada satu lagi kalau mau sustain itu fokus kepada pencapaian yang stabil tiap hari daripada terlalu sehari ini terlalu berlebihan. Namanya 20 mile a day namanya. Jadi kamu fokus 20 aja. mile a day. Jadi kalau maraton keliling dunia, kamu nggak usah sehari 40 mil, besoknya 10 mil, tiap hari 20 mil aja. Tapi stabil. Stabil. Oh, itu di long run akan membantu. Kalau umur bisnisnya sudah 10 tahunan ya, itu energi itu penting. Karena apa? Karena kan kita pasti akan ada kebosanan, jenuh. Nah, ketika jenuh, fokusnya satu ya, sama 20 mil hari ini, nggak usah banyak. Karena apa? Karena jangan terlalu tergesa-gesa. Karena apa? Karena di dalam perjalanan lebih panjang, kamu pasti akan lebih bisa stabil dan menang. Dan resource kita, strategi kita lebih fokus jadi. Jadi itu mungkin untuk sustainability itu di terakhir ya. Tapi kalau soal bagaimana kita membangun di awal 3 item itu juga sudah cukup. Benar. Oke, jadi gitu. Buat teman-teman udah dijelasin kan gimana caranya buat menjalankan bisnis dan kesalahan-kesalahan apa nanti yang bisa dihindari. Jadi Mas Gofur ini udah nerangin tadi. Ini juga diingetin lagi buat teman-teman yang udah nyaksiin live Instagram dan channel YouTube Bank Indonesia Jatim. Nanti di akhir sesi nanti kita akan ada hadiah buat 3 pertanyaan terbaik. Jadi kalau ada yang belum paham atau pengen tahu lebih jauh tentang Mas Gofur, bisa langsung
nanya di live IG atau di channel YouTube Bank Indonesia Jatim. Oke, Mas Gofur, kita lanjut ya Mas Gofur ya. Di era saat ini kan era-era pandemik nih, Mas Gofur. Terus dampak COVID sendiri terhadap bisnis sih gimana sih Mas Gofur? Yang Mas Gofur rasain? Pada dasarnya gini sih, COVID ini sebenarnya hanya mempercepat kita untuk siap di era sekarang. Era sekarang sebenarnya kita sudah masuk ke era digital kan. Iya. Era digital ini dipercepat, diakselerasi oleh adanya COVID. Itu menurut persepsi saya. Jadi COVID ini membantu untuk mempercepat era bukan membantu ya, mengakselerasi dalam tanda kutip membantu kan. Ya betul, mendorong ya. Iya. Mengakselerasi kita itu memang harus namanya itu full blown digital atau full benar-benar harus menjadi digital first company namanya. Jadi perusahaan yang memang harus bisa hidup di era digital. Di era digital itu kan namanya low touch ekonomi, artinya semua bisa dilakukan tanpa bersentuhan. Tanpa bersentuhan. Jadi ada perusahaan firma besar ngomong ini eranya adalah low touch ekonomi. Era di mana kita tidak ekonomi di mana kita tidak dilakukan secara bersentuhan langsung. Sebenarnya itu era digital pada dasarnya kan. Benar. Digitalisasi itu adalah soal itu kan. Nah, COVID ini mengakselerasi. Nah, kan ada yang namanya intermittent period, di mana COVID ini akan selesai pada saat vaksin itu muncul kan. Iya. Tapi kemungkinan itu terjadi pun, apakah itu kita akan berubah? Bisa jadi ya tetap sama. Tetap sama. Karena behavior kita sudah memang udah terbiasa di era digital ini dan kan. infrastrukturnya sudah disiapkan untuk pada saat kita mengalami era-era seperti ini ke depannya kan. Jadi artinya mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus siap untuk melakukan perubahan iya, digitalisasi ini. Benar, saya setuju nih. Itu. Nah itu soal new normal menurut saya itu seperti itu. Bagaimana kita itu siap di era yang lebih di era yang digital ini. Simply seperti itu. Kalau dilihat dari sudut pandang transformasi teknologi ya. Gitu. Ini kan kalau ngomongin soal syariah sendiri Mas Gofur. Kalau bisnis syariah sendiri di masa pandemik ini menurut Mas Gofur ya gimana? Bisnis syariah kan sama aja dengan bisnis pada umumnya ya kalau menurut saya kan. Artinya tapi mungkin ada beberapa advantages atau keuntungan daripada bisnis syariah. Bisnis syariah ini kan bisnis secara umum itu pasti berubah karena adanya COVID dan harus siap digital. Nah, di era digital ini perusahaan-perusahaannya itu biasanya customer segmennya jelas. Nah, bisnis syariah ini customer segmennya kan lebih jelas daripada yang lain. Lebih jelas. Dia customer segmennya jelas, value yang dikasih itu jelas, value propositionnya itu juga jelas. Nah, ini membantu sebenarnya bisnis syariah ini ketika dia masuk ke era digital, dia lebih punya keuntungan daripada bisnis secara umum. Karena apa? Karena customer segmennya udah jelas, udah kelihatan. Value propositionnya juga jelas, value yang diberikan ke customer itu juga clear. Ya, di situ punya keuntungan, tapi tetap dia harus melakukan transformasi digital. Tidak lepas dari itu. Tetap harus mengikuti transformasi digital saat ini. Harus berubah lebih cepat, sekarang mau nggak mau memang harus bisa hidup di era ini. Seperti itu. Jadi, walaupun punya keuntungan tersebut. Kata Mas Gofur harus berubah. Maksudnya menurut Mas Gofur kebutuhan akan masyarakat sendiri, customer Mas Gofur sendiri sedrastis apa sih sebelum era COVID sama era new normal ini? Sedrastis apa? Ya. Kalau dari ukuran sih marketplace itu usernya itu sangat tumbuh ketika era COVID. Oh, malah sangat tumbuh setelah era COVID ini? Sangat, pertumbuhannya sangat tinggi cepat pada saat era COVID ini. Oh. Itu satu ukuran. Jadi ada datanya. Jadi spike-nya luar biasa. Shopee dan Tokopedia utamanya, the leaders ya, marketplace kita ngomong. Yang kedua,
pembelanjaan e-commerce tumbuh 26% year on year. Oke. Year on year. Jadi artinya apa? Growth-nya itu luar biasa besar. Orang pindah behavior ke online ini sangat besar. Sekarang karena belanja adanya apapun sekarang lewat online. Kalau bisa online. ya namanya itu behaviornya mereka itu ini apa namanya everything take away lah. Everything order from home kalau bisa. Apalagi kalau sebisa mungkin beli apapun ya via digital atau via aplikasi, via apapun itu. Oh iya, benar sih. Dan dikirim ke rumah daripada kita ke sana. Nah, biar Itu tetap kita di rumah gitu ya. Yang ketiga, artinya apa ya? Tentunya sangat signifikan dong. Semua servis bisa dilakukan. Mungkin ada beberapa bisnis yang memang tidak bisa di deliver secara online. Cuman mereka harus berpikir bagaimana membangun adjustment ataupun pivotnya mereka. Tapi artinya itu permasalahan lain. Cuman mau nggak mau sekarang memang bisnis digitalisasi lebih cepat. Lebih cepat. Benar. Bukan yang arahnya ke sana. Dilihat dari beberapa data ini. Oke. Kemudian Mas Gofur, kalau ngomongin bisnis syariah lagi nih Mas Gofur. Persiapannya nih apa sih dalam menghadapi era new normal ini, terutama untuk yang belum bisnis syariah, yang belum istilahnya ikut digitalisasi atau masih di marketplace gitu itu. Ya. Persiapannya gimana Mas Gofur? Jadi pada dasarnya kalau rumusan yang biasa saya pakai itu untuk kita siap digital itu harus punya yang namanya yang pertama digital first mindset namanya. Mindsetnya harus benar dulu. Oh, jadi ada namanya mindset digital. Karena agak berbeda bisnis kita membangun bisnis yang memang digital heavy atau lebih fokus ke ke digital, itu berbeda mindsetnya dengan konvensional. Ada 5 mindset lah, mungkin nanti saya bisa berbagi. Artinya mindset ini harus kuat. Jadi visinya selain punya visi harus juga memberikan dukungan ke timnya. Dulu kan perusahaan kan otoriter aja kan. Visinya jelas, semua harus ikut. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Visinya jelas, timnya itu harus dirangkul, diberikan semangat. Itu karena apa? Karena digital kan. Kalau nggak komplain kemana. Nah, ini sesuatu yang lebih signifikan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang biasa, yang konvensional, yang otoriter. Ya. Lalu yang kedua harus memberikan kontrol. Beberapa anak buah kita harus kasihkan kekuasaan sedikit-sedikit, tapi dibatasi secara pilihan. Oke, jadi karena apa? Karena sekarang orang kan lebih terbuka dan harus punya peran. Kan? Namanya give up control, tapi kasih batasan dengan pilihan-pilihan. Dan harus bertanggung jawab atas ininya ya. Iya, jadi dikasih kekuasaan untuk mengeksekusi akses ke market. Tapi juga caranya hanya ada 3, kamu milih dari 3 ini, mana yang kamu mau eksekusi. Terus harus sustain, tapi harus siap untuk mendisrupsi dirinya sendiri. Jadi kita itu pengen sustain ya kita harus bisa siap akan ada sesuatu yang merubah kita. Kalau perlu kita yang merubah kita sendiri, mendisrupsi diri kita. Seperti yang dilakukan oleh BI seperti ini kan membangun Hits Corner. Artinya kan ini sesuatu yang meraih pasar-pasar baru yang bentuknya itu yang bisa menjadi channel untuk memberikan masukan kan. Itu sesuatu channel-channel ini kan channel-channel bebas kan. Dan ini bisa banyak hal yang sama orang juga banyak hal yang bisa berupa yang tidak sepenuhnya kita bisa kontrol juga kan. Nah, tapi itu kan dikasih ruang. Nah, untuk sustain itu kita harus bisa mendisrupsi diri kita sendiri atau ya cara kita melayani itu nanti akan berbeda. Nah, ada 2 lagi pokoknya fokus ke data selain intuisi terus open minded tapi walaupun skeptis tapi harus open minded. Nah, ini mindset ini harus dibangun kalau itu namanya digital. Tapi menurut Mas Gofur masih ada nggak di saat ini yang menurut Mas Gofur tadi kan ada mindsetnya harus dibangun mindsetnya. Mindset konvensional itu masih ada. Kalau itu nggak berubah, ketika dia go digital. Nah, rumus yang kedua itu go digital namanya.
Ketika dia go digital, dia akan kaget ketika spending iklan begitu banyak kan. Oh, untuk ya. Terus dia akan kaget ketika dapat data banyak, ya datanya tidak diolah. Atau dia tidak fokus ke analisis data kan. Karena dulu kan pakai intuisi aja kan. Nah, kalau mindsetnya nggak dibentuk, go digital itu bagaimana kita engage dengan customer secara digital. Rumus yang kedua, ya pakai apa? Pakai iklan di IG, terus capture datanya, terus menganalisis datanya, pakai Google Analytics kalau kita pakai Google, gitu kan, macam-macam teknologinya. Campaign di internet. Nah, ini namanya rumus go digital. Ini fokus untuk kita naikin omset. Yang terakhir B digital itu fokus untuk kita efisiensi. Jadi rumusnya 3 itu. Kalau yang masih belum siap terhadap ini, berarti pasti akan kaget yang pasti. Tapi dengan kalau dengan biaya sebesar itu. Betul. Ilmu praktisnya ya intinya harus go digital lah. Go digital itu apa ya? Harus punya e-commerce, harus punya channel digital WA yang jelas, WA for business yang jelas kalau itu pakai WhatsApp. Ya. Itu go digital, campaign iklan ataupun promo itu harus dilakukan. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Mas Gofur, ini kan Mas Gofur kan bergerak bisnisnya kebanyakan di bidang digital kan ya. Menurut Mas Gofur, transformasi digital itu apa sih maksudnya? Transformasi digital itu adalah effort kita untuk menang di era digital. Oke. Untuk menang atau tetap sustain di era digital, tetap bertahan di era digital. Mau berubah atau berkompetisi di era digital, itu transformasi digital. Oke. Jadi effort kita, usaha kita untuk bisa tetap bersaing, menang di era digital dengan transformasi digital. Oh, menurut Mas Gofur seperti itu. Dan rumusnya 3 itu tadi. Tadi itu ya, oke. Digital first mindset-nya dirubah, go digital, dan B digital. Terakhir ini yang sebenarnya tidak banyak orang sampai B digital. Di Indonesia banyak yang go digital, luar biasa. Tapi kalau B digital itu effortnya akan lebih. Tapi kalau sudah sampai ke sana paripurna, sustainability dia untuk menang di market pasti lebih tinggi. Pasti lebih tinggi ya. Terus menurut Mas Gofur sendiri aspek-aspek bisnis yang bisa masuk untuk memungkinkan untuk ditransformasi itu apa aja, kayak penjualan atau langkah kesehatan atau kan? Langkah pertama itu yang harus dilakukan, langkah praktis ya, kita ngomong langkah praktis itu harus bagaimana kita mengcapture data pelanggan dan mengelola pelanggan dan bersentuhan dengan pelanggan secara digital. Itu minimal, aspek itu harus dikuasai dulu. Ini namanya go digital ya. Jadi data pelanggan kita juga harus kuat punya. Sekarang nggak bisa data pelanggan kita nggak punya, karena kan behavior pelanggan itu penting menganalisis. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan itu harus ada channel digital. Jadi kata channel digitalnya harus ada. Dan bagaimana kita mendeliver produk kita, mengirim produk kita secara digital itu bagaimana. Nah ini aspek ini penting, harus didapat dulu. Kalau ngomong terkait aspek di bisnis atau bisnis prosesnya. Ya. Oke, Mas Gofur. Gitu. Terus ngomongin lagi soal syariah nih Mas Gofur. Menurut Mas Gofur di era-era new normal ini peluang bisnis syariah digital ini gimana? Pada dasarnya syariah itu punya yang seperti Mas Gofur tadi bilang, advantages, karena customer segmennya jelas, value proposition-nya jelas. Ya banyak perusahaan-perusahaan. Ya kita banyak lihat perusahaan apalagi fashion, lifestyle. Itu banyak diuntungkan karena apa? Karena spesifik marketnya. Spesifik, benar. Dan bagaimana kita membangun konten, kan lebih detail lagi untuk go digital itu kuncinya itu konten namanya. Jadi selain analisis data, database customer, tapi juga dia harus punya yang namanya konten yang bagus. Nah, konten yang relate kalau di dunia syariah itu kan bisa dibuat lebih jelas, yang menarik value proposition-nya lebih jelas. Jadi menang di dunia digital is all about kita mendeliver kontennya. Nah, di syariah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tumbuh gara-gara itu kan. Walaupun kalau saya melihat saat ini banyak bisnis-bisnis syariah yang masih, ini yang saya lihat ya, bisa jadi ada yang banyak sukses tapi nggak kelihatan. Artinya saya lihat banyak yang masih fokus ke go digitalnya aja. Go digitalnya adalah bagaimana dia membangun campaign promo, engagement dengan customer, itu bagus sekali. Tapi soal bagaimana efektivitas
organisasinya itu kan tidak diekspos kan, tidak kelihatan. Dengan menggunakan teknologi-teknologi tertentu itu memang nggak terlalu diekspos. Tapi soal bagaimana meraih customer itu bagus-bagus kan, banyak sekali bisnis syariah seperti kosmetik kan ada. Terus fashion, banyak brand fashion yang memang fokusnya ke muslim kan. Oke. Ya contohnya bisa macam-macam brandnya. Untuk menarik customer itu sendiri, menurut Mas Gofur di bisnis syariah nih Mas Gofur, hal-hal unik apa sih yang maksudnya bisa customer itu bisa dapat gitu, oh ini bagus nih, unik nih gitu. Jadi kan mekanisme itu kan sebenarnya mekanisme kita melakukan campaign secara digital kan. Secara digital itu paling penting itu konten-konten tadi Ya, itu konten harus itu. punya yang namanya story namanya. Ada pendekatan mungkin bisa dipakai. Yang namanya itu story itu namanya help, hero sama hub. Help, Hero sama hub. hub. Ya. Mungkin 3H, agak panjang, tapi 3H. terminologi itu dipakai. Jadi membangun story itu penting. Kata kuncinya gitu. Jadi help, hero sama hub itu pendekatan yang bisa dipakai. Bagaimana story kita membantu. Bagaimana story kita itu bisa menjadikan role model, hero kan. Hub itu bagaimana story kita itu memang menyatukan. Pendekatannya banyak. Jadi pendekatan itu yang paling sering dipakai. Jadi membangun story, kan story-nya pasti relate kan kalau syariah itu. Story. Tapi harus tahu benar-benar membangun plot namanya. Plot story-nya itu juga harus clear. Tapi pendekatan hero, help, sama hub itu bisa dipakai. Hero, help sama hub. Nah, itu seperti itu. Jadi kata kuncinya apa? Story. Caranya konten. Konten itu harus memiliki story. Ya. Nah itu pendekatan untuk membangun story bisa pakai yang tadi. Gitu. Oke, jadi 3 tadi ya, 3 help, Hero, hub. ya, help, hero, hub. Help, hero, hub. Oke, jadi. Oke, Mas Gofur. Terus kalau Mas Gofur lihat ini, lihat di era-era ini, bisnis-bisnis syariah yang udah berhasil untuk bertransformasi itu ada nggak informasi nih teman-teman? Ini tadi Mas Gofur ini pakai songkok ini, itu keren banget. Itu Brand Jatim. Brand Jatim itu waktu dibuka itu premium gitu Mas Gofur ya songkoknya. Itu salah satu contoh yang udah berhasil di bisnis syariah Mas Gofur. Belum. Ini jadi artinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bagus secara konvensional. Tapi dia juga sudah punya dan fokusnya ke market syariah. Fokusnya tapi dia tidak punya strategi yang kuat. Belum punya strategi yang kuat bagaimana masuk ke dunia digital. Itu banyak sekali. Produknya kuat, customer segmennya jelas. Customer segmennya kan jelas nih muslim, premium, terus apa namanya areanya juga jelas nasional di Indonesia. Iya. Jalur distribusinya juga clear. Tapi go to market digitalnya belum kuat. Nah, di situ itu perlu adanya transformasi digital. Nah, rumusnya bisa pakai 3 itu. Ya tadi itu ya. Kadang kita sudah punya website, sudah punya, terus punya Instagram, punya marketplace, punya, tapi tidak membangun konten. Tidak mengukur, tidak mengelola, tidak punya data customer. Ya. Kan kalau kita pakai marketplace kan data customer kita kan nggak ada. Nggak ada. Jadi ya ada tapi perlu analisis lebih jauh. Intinya kan toolsnya lebih banyak, harus punya e-commerce. Nah, e-commerce-nya ini tidak dimanage dengan baik dengan data. Jadi harus punya data, punya konten yang sustain. Ketika itu berjalan dengan baik, order makin banyak di dunia digital. Dan yang dilihat kan nggak hanya dari Indonesia aja, dari luar kan juga bisa dilihat kan akhirnya kan. Cuman dalam note sekarang ya, artinya kita bisa fokus ke domestik. Domestik dulu. Karena behavior sekarang itu pengaliran atau pendistribusian produk ini kan terhambat. Ya, oke. Ya. Bukan terhambat, terbatasi. Ini menjadi terbatasi. Karakter COVID sekarang, logistik itu kan menjadi lebih domestik sekarang. Iya. Itu behavior baru jadinya kan. Nah, itu tetap dunia digital akan memfasilitasi itu. Jadi kita bisa fokus ke pasar lokal sebenarnya. Oke nih Mas Gofur. Cakep kan jawaban dari Mas Gofur kan, gimana teman-teman. Jadi terakhir nih Mas Gofur ya,
yang bisa disiapkan untuk mewujudkan transformasi digital di bisnis syariah khususnya bisnis syariah 4.0 ini apa aja nih Mas Gofur? Ya pada dasarnya kan keunggulan daripada, saya mulai dari keunggulan dari bisnis syariah. Bisnis syariah itu keunggulan customer segmennya clear. Terus value proposisinya jelas. Itu dipertajam. Jadi kalau kita ngasih sesuatu ke pelanggan, customer segmen itu pelanggan kita, siapakah yang kita layani? Muslim. Kalau jelas itu Muslim. Jelas. Kalau kita ingin meraih yang kita fokus ke Muslim, clear. Terus produk kita value yang mau kita kasih apa? Kalau contoh kalau nyediain sajadah misal, sajadah yang bisa dipakai pada saat era COVID. Karena apa? Bentuknya biasa lebih kecil gitu kan. Kalau lebih besar kan lebih terpapar, mudah dicuci atau juga mudah dibawa juga kan. Mudah dibawa juga sehingga bisa setiap saat dia pakai. Dan sekarang kan tiap orang harus membawa sajadah misal ini kan. Itu kan suatu yang namanya untuk menyelesaikan permasalahannya dia. Ya, dia pengen pakai sajadah tapi kok di era COVID ini dia ingin pakai sajadah sendiri karena COVID ini nggak boleh pakai sajadahnya masjid. Gitu misalnya. Nah itu kan menyelesaikan permasalahan, menjadikan membuat value proposition yang kuat, clear untuk penggunanya. Itu harus dipertajam, walaupun syariah sudah mempertajam itu kan soal bagaimana hukum kehalalannya. Tapi cuman dengan cara memberikan value lebih, namanya value proposition, ini menyebabkan bisnis syariah lebih bisa punya keunggulan lebih tajam. Lebih unggul. Lalu baru melakukan yang namanya transformasi digital itu harus. Itu harus di era seperti ini pasti harus. Setelah tahu value proposition-nya ya udah siap go digital, be digital, mindset-nya juga dibenerin. Jadi itu tipsnya. Artinya keunggulan utama kan lebih ke customer segment, ke value proposition, value yang dikasihkan ke customer jelas. Digitalisasi. Jadi itu ya teman-teman ya yang dibahas tadi mulai awal acara sama Mas Gofur. Keren-keren banget pertanyaannya, jawabannya Mas Gofur bisa membantu buat teman-teman yang mau mulai bisnis, nggak hanya bisnis konvensional, bisnis syariah juga bisa. Jadi buat teman-teman jawabannya Mas Gofur tadi luar biasa sih. Jadi Mas Gofur, ini tadi kan kita udah live di Instagram dan di channel YouTube Bank Indonesia. Nah ini ada pertanyaan nih Mas Gofur. Ini yang pertama, ini ada 3 pertanyaan nih dari Instagram. Ini yang pertama dari @sdr_Bambang Irawan. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan dan program pengembangan bisnis ekonomi keuangan syariah yang berbasis digital yang harus diterapkan secara komprehensif dan efektif di tengah pandemik. Nah, gimana Mas Gofur? Ini kelihatannya ini lebih ke kebijakan kebijakan pejabat gitu ya. Saya rasa ya. Iya, betul nggak sih? Iya. Kebijakan dan program pengembangan bisnis ekonomi keuangan syariah yang berbasis digital. Mungkin karena saya kan tidak ikut pilwali sama pilkada ya belum bisa menjawab Pak Bambang kelihatannya. Gimana gitu. Kita kan? Tapi kalau saya menanggapi mungkin sebaiknya apa gitu kan. Iya kan, berbasisnya harus diterapkan secara sebagaimana kebijakan dan program pengembangan bisnis ekonomi keuangan syariah. Pada dasarnya sih yang sekarang itu sudah berjalan ya seperti ini kan. Yang paling penting itu banyak orang trust bahwasanya bisnis syariah ini membawa kemaslahatan gitu kan. Tidak banyak isu-isu negatif terkait itu. Ya itu yang harus dikelola sebenarnya kan. Itu kan banyak sekali orang yang menamakan prosesnya syariah tapi jadi isu, jadi permasalahan. Itu kan seringkali case-case seperti itu. Nah, itu memang itu harus dikelola, itu yang pertama. Jadi artinya harus ada penanganan dan saya kira BI dan pemerintah sudah melakukan itu juga. Benar. Nah, kalau terkait isu itu kan di sisi pesimistik ya, artinya di sisi sesuatu yang menjadi threat atau ancaman. Tapi di sisi peluang sebenarnya bisnis ekonomi syariah ini kan perlu adanya lebih banyak lagi yang seperti BI ini banyak mengadakan fasilitasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memang
fokus untuk memberikan layanan yang syariah atau yang layanan Oke. yang halal. Ini kan menjadi gerakan lebih banyak gitu kan. Iya. Saya kira BI kan consistently kan tiap tahun. Tiap tahun. Tiap tahun. Terus ada juga masyarakat ekonomi syariah kalau Ya. secara organisasi. Ada satu lagi saya lupa. Hal-hal seperti ini yang perlu banyak didorong dan dikembangkan. Lebih banyak dikembangkan lagi, Ya, apalagi itu di era pandemi ini. karena bentuknya nanti akan gerakan. Karena apa? Karena tetap kan kalau nggak banyak orang yang atau gerakannya sedikit, itu artinya orang yang follow itu akan lebih apa namanya itu ya, lebih resisten. Nah, dengan adanya banyak gerakan yang baik seperti ini itu yang percaya lebih banyak. Itu dulu. Oke. Walaupun itu sudah banyak dilakukan kan Membangun selama kepercayaan dulu. betul. Dan bahkan di global juga banyak sekali bidang-bidang yang memang terkait ekonomi syariah. Walaupun ini masih pada masa yang belum semacet konvensional ya, bisnis konvensional. Cuman di situ di Indonesia mungkin lebih banyak didorong yang seperti BI ini, saya kira. Oke Mas Gofur. Jadi kita lanjut nih Mas Gofur ke pertanyaan kedua ini dari Instagram juga, ini masih di @mirpluto. Apa kiat-kiat memulai bisnis di era pandemik saat ini? Jadi mungkin ini @mirpluto ini mau mulai bisnis Mas Gofur. Dia mau mulai bisnis tapi kok di era pandemi ini, jadi kiat-kiatnya apa biar Mirpluto ini bisa memulai bisnis gitu? Ya, gimana jawabnya ya? Atau harus apa dulu? Ya Harus pada sedekah dasarnya dulu gini sih. atau apa gimana? Pada dasarnya kan ada jawaban yang yang menyemangati, ada jawaban yang menerima kenyataan. Iya. Era pandemik ini adalah era yang memang susah ya. Artinya nggak era pandemik aja bisnis itu memang challenging. Nggak era pandemik aja bisnis itu challenging. Apalagi era pandemik ini. Ya, tapi anyway ya banyak di sesuatu yang di era yang sulit biasanya juga ada banyak peluang-peluang kecil yang bisa menjadi menarik gitu kan. Kadang-kadang kan di era kesusahan kadang-kadang kita menemukan terobosan malah. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang tumbuh itu di era pandemi, di era chaos atau era yang penuh dengan perubahan atau era yang sangat sulit ya, termasuk di era pandemik ini. Mungkin timbul suatu kreativitas atau ide-ide yang liar gitu. Ada kebutuhan immediate biasanya. Nah, itu harus dicari. Contoh ya paling klise ya, paling banyak kan pada saat era ini kan kebutuhan terhadap alat-alat kesehatan atau kebutuhan perlengkapan kesehatan. Benar. Di situ menjadi kebutuhan yang immediate. Di situ bisa jadi peluang masuk. Cuman kan itu kan kita sudah pada periode di mana ini menjadi new normal ya. Ya, awal-awal itu emang seperti itu. Nah, yang penting gini sebenarnya, mungkin kiatnya adalah melihat situasinya. Situasi sekarang itu yang penting apapun produknya, jasanya itu harus punya hygiene requirement. Kalau di Indonesia namanya protokol kan. Iya. Protokol kesehatan. Tapi sebenarnya secara global namanya hygiene requirement. Semakin jelas hygiene requirement-nya, produk-produk ini semakin banyak dibutuhkan biasanya. Yang kedua ya dia harus bisa di-deliver secara online. Itu harus deliver secara orang bisa order secara dari rumahnya. Jadi dua item ini penting, hygiene requirement sama dia bisa di-deliver secara online atau secara tanpa banyak bersentuhan. Nah, terakhir ya memang harus dalam artian ya memang harus ngerti bahwa situasinya seperti ini resikonya pasti lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi jangan langsung percaya satu kali produk itu pasti bisa sukses, ya harus punya semangat untuk siap kontingensinya kayak gimana. Harus siap menerima keadaan apapun. Ya, terus bisa jadi percobaan pertama itu menyebabkan ngerti ternyata yang dibutuhkan itu ini. Ya ini yang lebih sukses. Atau itu yang lebih sukses 3 kali coba gitu. Tapi artinya kan yang paling penting ketika merilis produk itu atau apapun jasa itu, yang penting dapat data
customer-nya, data pelanggannya itu minimal sehingga tahu behavior yang dibutuhkan pelanggan. Minimal pelanggan itu yang dibutuhkan apa Ya, itu kita jadi udah artinya tahu. kan ngerti ketika ternyata produk ini nggak disuka karena ini, saya buat seperti ini aja atau ini yang lebih banyak dibutuhkan. Iya, benar. Nah, itu kiatnya sih seperti itu mungkin ya. Oke, jadi gitu ya. @mir Pluto. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga nih Mas Gofur, masih di Instagram dari @erwin_cuy. Jika kita berbisnis secara online, apakah perlu diimbangi secara offline? Nah, pertimbangan utama apa untuk tetap offline atau online? Jadi konvensional jalan, terus yang digital juga jalan gitu Mas Gofur ya? Pada dasarnya sih ini pendekatan aja ya, tapi memang harus sih. Bukan diharmonisasi lebih tepatnya. Itu kayak mesin gitu kan. Kita punya offline, online-nya kenceng, offline-nya Ya, biasa, bisa juga sebaliknya, tergantung eranya nanti kan. Cuman pendekatan sudah ada pendekatan online to offline itu juga ada. Artinya secara how to-nya udah ada. Penting sekali bahwasanya bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang ada di online itu dibawa ke offline. Itu penting memang. Dan jangan jadi sebenarnya sekarang itu bukan era digital terus offline-nya mati, enggak. Sebenarnya digital first. Oke. Jadi apapun itu kalau bisa ada pendekatan digitalnya. Intinya gitu. Tetap eksekusinya bisa di online, bisa juga di offline. Tetap eksekusinya kadang di offline terus dibawa ke online juga bisa. Itu namanya digital first step ya istilahnya. Apapun kalau bisa datanya di-acquire, terus strateginya juga bisa dikorelasikan, disinkronisasi atau diharmonisasi. Nah, itulah gambaran bisnis di era digital. Bukan semuanya harus online, harus digital enggak seperti itu. Tetap banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya online punya toko offline. Sekarang online rame, laris, jadi malah punya toko offline. Tapi offline-nya juga digital kan sebenarnya. Iya. Memakai banyak fitur-fitur digital supaya apa? Mendigitalisasi proses. Itu gitu. namanya bidigital. Itu yang tahapan terakhir itu. Bidigital. Dia mendigitalisasi proses yang ada. Sehingga apa? Bisa mengcapture datanya sehingga bisa dapetin skema yang efisien. Oke. Dan optimal. Udah. Oke. Nah, tadi udah dijawab Pak Erwin_cuy. Nah, sekarang kita pindah ke tadi dari Instagram Mas Gofur, sekarang dari YouTube. Ini ada 3 juga pertanyaan dari YouTube. Yang pertama dari Yesi Ciolina. Bagaimana dengan usaha di sektor jasa? Contohnya perhotelan saat pandemik ini. Kira-kira strategi digitalisasi seperti apa sih? Kalau menurut Mas Gofur di bidang perhotelan tuh gimana digitalisasinya gitu? Ini sektor yang paling jasa terimpact itu hotel memang. Perhotelan. Kira-kira strategi digitalisasinya seperti apa? Ya pada dasarnya sih enggak, yang dilakukan pertama itu strategi pivot sebenarnya kalau untuk perhotelan ini kan. Nggak hanya perhotelan aja ya? Ya travel perhotelan ya. gitu. Kalau sampai sekarang pun ya intinya mereka harus lebih memanfaatkan data-data customer dan melakukan engagement secara digital dan memberikan banyak benefit kepada customer ini secara terus-menerus. Benefit secara terus-menerus. Maksudnya informasinya itu secara konsisten dilakukan. Karena hanya itu satu-satunya. Karena kan mereka bisnis yang termasuk terregulasi dengan luar biasa. Dan orang kan takut untuk ya mereka harus melakukan pivot. Ada banyak cara pivot. Tapi memang hotel ini ya belum banyak yang saya lihat, belum banyak hotel yang memang benar-benar bisa yang mereka lakukan efisiensi pasti. Ya. Selain pivot, mereka harus melakukan efisiensi. Yang ketiga, mereka harus melakukan engagement dengan customer lebih intens secara digital. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, nantinya tetap customer ini kan akan balik. Ya. Pasti kan pada era yang lebih terregulasi new normal ini ke depan. Dan tentunya ya itu tadi hygiene requirement. Ya. Di dalam hotel protokol itu harus kesehatan tadi itu kan. Clear dan dikomunikasikan.
dijelaskan ke customer, Customer. kalau hotel kita ini udah menerapkan protokol kesehatan Ya, nih. dan itu harus memang dikampanyekan Dan diyakinkan kan. dan itu ya harus banyak melakukan kampanye, berinvestasi kepada keyakinan customer bahwasanya mereka siap menerima ini. Ya itu mungkin sih saya kira itu. Jadi mulailah pakai database customer, melakukan engagement dan memberikan banyak informasi ke customer Anda terkait hotel Anda siap atau jasa Anda siap untuk menerima dalam level yang protokol kesehatan atau hygiene requirement yang bagus. Oke, jadi gitu ya Mbak Yesi Ciolina. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas Gofur. Dari Garin Gini. Bagaimana cara paling efektif untuk melakukan pemasaran produk di era pandemik jika tidak memiliki banyak resource untuk pemasaran secara digital? Gitu. Ya kalau nggak banyak resource langsung aja nyewa Mas Gofur ya di Andromedia tadi. Gitu nanti bisa dibantu sama Mas Gofur gitu. Yeah. Gimana nih Mas Gofur? Cara paling efektif nih gimana nih? Ya pertama ya ini untuk melakukan pemasaran produk di era pandemi jika tidak banyak resource untuk pemasaran secara digital. Iya, intinya ya nyewa ini Andromedia atau PT Avolut nih. Bisa. Saya bantu promosi ini Mas Gofur nih. Iya. Mungkin cara ini resource ini kan cukup cukup luas ya. Maksudnya apa? Resource-nya itu. Resource apa ini? Itu SDM-nya atau apanya gitu ya? Artinya ya mungkin yang pertama yang memperbanyak resource dulu. Iya benar. Itu aja. Jadi memperbanyak resource-nya sehingga bisa ke go digital. Oke, ya, gitu. Simpelnya sih gitu aja. Simpelnya gitu Mbak apa Mas ini ya? Garin Gini gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ini Mas Gofur dari Ilyas Sulhan. Bagaimana cara menentukan market atau customer agar tepat sasaran dan menjaga loyalitas customer secara digital? Ya, melakukan. Jadi kita tadi seperti Mas Gofur bilang punya data customer tadi ya, harusnya gitu ya. Ya banyak sekali market research tools ya yang bisa digunakan ya. Kalau itu agak teknikal ya, ada banyak melakukan. Kan dengan digital tuh enaknya kita bisa melakukan yang namanya banyak tes atau survei simple ya. Simpelnya bisa menggunakan tools marketingnya, boleh pakai Facebook, boleh pakai Google, tuh tool campaign-nya untuk riset kan banyak itu. Cara kita menentukan customer segment banyak pakai keyword research kalau kita pakai Google. Iya, pakai Google. Itu efektif sekali, itu sudah sangat efektif. Di lain sisi kalau kita mau menentukan lebih banyak menggunakan sosial media ya kita bisa pakai Facebook ataupun Instagram ads itu kan. Instagram ads itu. Instagram itu banyak tuh cara kita melakukan testing ke customer kita. Kasih yang namanya simple, ada namanya A/B testing. Ada 2 produk dikasih ke customer yang sama, mana yang jenis customer yang sama, mana yang akan dipilih, mana yang akan lebih banyak dipilih. Itu juga untuk fitur juga bisa ketemu oh customer segmennya yang ini sukanya kayak gini, tinggal di campaign lebih banyak, dia akan cari customer yang sama, dia akan learning gitu. Jadi caranya ya lakukan yang namanya market research, menggunakan bisa caranya pelajari cara menggunakan market research-nya Google ataupun pakai Facebook. Dan banyak tools yang lain ya. Intinya banyak tools digital. Ininya kata kuncinya aplikasi yang membantu kan market research yang untuk menentukan oh ternyata produk ini cocok untuk customer segmen ini. Ya itu kan tinggal masalah riset aja. Kalau belum tahu cara melakukan riset kan tinggal di outsource ke perusahaan riset. Itu juga cara yang gampang. Atau kita sendiri pakai riset yang sederhana. Yang kalau mau praktikal ya pakai iklannya sosial media tadi atau iklannya Google. Itu ya perlu budget untuk mempelajari, tapi ya nggak akan nguras kantong rasanya. Banyak course online yang menyediakan. Benar-benar. Oke, jadi tadi udah ada total 6 pertanyaan nih Mas Gofur, dari 3 dari Instagram dan 3 dari YouTube. Seperti yang saya jelasin dari awal tadi, nanti ada 3 pertanyaan terbaik yang akan jadi pemenang, yang akan dapatkan hadiah door prize. Oke, jadi ini nanti mekanisme pengambilan hadiahnya, nanti kalau yang saya sebutin pemenangnya, bisa DM ke Instagram Bank Indonesia Jawa Timur di @bi_jatim. Gitu. Jadi pemenang pertama ini Mas Gofur adalah Yesi Ciolina. Nah, itu nanti. Selamat Mas Yesi. Mas apa Mbak ya? Mbak Yesi
Dari YouTube ini pertanyaan nih Mas Gofur ya. Oke, yang kedua ini dari Garin Gini. Nah, ini juga dari YouTube nih Mas Gofur. Selamat. Terus yang ketiga dari pemenangnya adalah dari YouTube juga Mas Ilyas Sulhan. Oke, jadi buat ketiga pemenang tadi jangan lupa DM ke IG-nya Bank Indonesia Jawa Timur di @bi_jatim gitu. Jadi jangan DM ke IG saya, nanti nggak akan saya kasih hadiah soalnya gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke penghujung acara nih Mas Gofur. Kita ingetin buat teman-teman. Jadi Bank Indonesia juga ada kompetisi menjelang event Festiar nih Mas Gofur. Ini ada Syariah Short Movie. Jadi Syariah Short Movie ini temanya Syariah for Better Lifestyle. Jadi ini pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 3 Oktober 2020. Dan yang jadi juri nih Mas Gofur pasti kenal juga jurinya nih. Adalah Hanung Bramantyo. Nah, terkenal kan, pasti terkenal lah. Hanung Bramantyo siapa sih nggak kenal. Penasaran gimana sih caranya ngikut kompetisi ini? Langsung follow Instagram di @bi_jatim dan subscribe YouTube channel Bank Indonesia Jatim. Itu di situ semua ada informasinya, Mas Gofur. Mungkin Mas Gofur mau ikut short movie competition juga? Enggak. Enggak kayaknya. Mas Gofur udah di bidang bisnis digital aja ya. Jadi diingetin juga ini acara ngopi acara juga dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ngopi spesial Road to Festiar. Jadi ngopi volume 17 spesial Road to Festiar dengan tema manisnya rasa dan peluang bisnis coklat. Nah, tanggalnya tanggal 23 September 2020 pukul 10 pagi. Nah, dicatat ya, tanggal 23 September 2020 pukul 10 pagi. Dan bagi 100 pendaftar pertama akan mendapatkan starter kit yang bisa diolah dan dipraktekkan langsung pada saat workshop. Nah, jadi 100 pendaftar pertama nanti akan dapat starter kit bisa dipraktekkan saat waktu workshop tanggal 23 September gitu Mas Gofur. Mas Gofur kalau mau ikutan boleh, monggo Mas. Bisnis coklat nih Mas Gofur. Bisnis baru nih. Jadi kalau yang penasaran juga pengen tahu, tetap follow IG-nya BI di @bi_jatim dan subscribe YouTube channel Bank Indonesia Jawa Timur. Keren. Oke. Jadi diingetin lagi sebelum kita mengakhiri nih Mas Gofur, diingetin lagi Festiar tahun ini, Festiar 2020 Regional Jawa akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 Oktober. Diingat ya, 5 sampai 10 Oktober. Ini dilakukan secara virtual gitu. Jadi apa aja sih? Ada kompetisi, ada forum, ada seminar, banyak lah, marketplace, business coaching banyak. Pasti Mas Gofur juga boleh ikutan lah. Dan info lebih lanjut sama juga ini. Jangan lupa follow IG-nya di bi_jatim dan subscribe channel YouTube-nya di Bank Indonesia Jawa Timur. Oke, sampai sekian Mas Gofur. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah datang ke sini, Cak Yo. udah bincang-bincang, udah ngobrol-ngobrol. Senang hati. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Kalau gitu, terima kasih Mas Gofur. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin mulai awal dari akhir. Minggu depan masih ada His Corner lagi. Mungkin dengan saya atau dengan Ningsur atau kita berdua, Cak Yo dan Ningsur. Nah, ikutin His Corner minggu depan di hari Kamis jam 12 siang. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.